Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Di antara nikmat yang sangat besar adalah kembali kita dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama. Karena penuntut ilmu agama ini merupakan orang yang paling haus terhadap ilmu. Karena memang kata para ulama, ada dua pencari yang dia tidak akan pernah merasakan puas. Ada dua pencarian yang tidak akan pernah puas. Apa itu? Yang pertama adalah talibud dunya, orang yang mencari dunia. Maka betul kata Nabi, beliau pernah mengatakan, lau kanat lil insani wadiyan min dahab la talaba wadiyan akhar. Andaikan seseorang dia telah memiliki harta berupa lembah emas, insyaallah Pak, lembah isinya emas, bukan emas gram 2 gram, berton-ton gitu Pak ya. Andaikan dimiliki itu, apa yang dilakukan? La talaba wadiyan akhar, niscaya dia akan mencari lembah emas berikutnya. 2 lembah emas dia miliki, apa puas? Tidak. Pengen memiliki Indonesia itu Pak ya. Iya, pengen memiliki dunia. Kapan manusia akan puas? Rasul mengatakan, yaitu ketika mulut-mulut mereka, mohon maaf, telah dipenuhi dengan tanah. Maksudnya jika sudah masuk liang lahat baru, dia baru sadar ternyata bahwa harta yang dia miliki tidak sedikit pun mendatangkan keselamatan. Ya, Masya Allah. Maka baru sadar, ternyata selama ini yang kita kejar, yang kita cari sedikit sekali manfaatnya, bahkan tidak ada manfaat ketika harta itu tidak dipergunakan untuk ketaatan. Sedangkan yang kedua yaitu talibul ilm, yang tidak akan pernah puas, yaitu apa? Seorang penuntut ilmu. Karena apa? Ternyata semakin dipelajari ilmu agama, kita semakin, ternyata luas sekali ilmu agama. Ternyata saya masih bodoh sekali, kan gitu. Oleh karena itu para ulama yang sudah menghabiskan umur waktunya untuk ilmu, apa kata mereka? Ma hawalal ilma ahadun jami'an walau marra alfasana innamal ilmu kabahrin zahirin. Kata para ulama, andaikan atau tidak akan mungkin seseorang dia bisa menguasai ilmu agama secara keseluruhan walaupun ia mempelajarinya selama 1000 tahun. Jadi dia punya waktu 1000 tahun, ya, dipakai untuk mempelajari ilmu agama semua waktunya. Nah,
Jadi kalau kita kan nunggu kober Pak ya, kober ngaji, orang kober orang ngaji. Ini orang menghabiskan umur waktunya untuk ilmu 1000 tahun tidak bisa menguasai ilmu agama secara keseluruhan. Innamal ilmu kabahrin zahirin, sesungguhnya ilmu agama itu seperti lautan yang sangat luas. Insyaallah ya, makanya ilmu yang ada pada kita ini bukan untuk disombongkan. Kenapa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Insyaallah ya, makanya seharusnya kita semakin belajar ilmu agama, maka yang ada semakin tawadhu, semakin rendah diri. Gitu ya. Itu Pak, kalau ilmu agama betul-betul dipelajari, itu yang terjadi. Semakin rendah diri, semakin memiliki rasa takut. Karena di antara manfaat ilmu yang sangat bermanfaat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang yang punya ilmu. Semakin bertambah ilmunya, semakin hati-hati di dalam membicarakan agama. Itulah ya, ini di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita di malam yang mulia ini. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tafsir surat-surat pendek ya. Semoga nanti bisa kita membaca tafsir surat-surat panjang ya. Karena kita sekarang baru surat Alam Nashrah, ini sudah ada setahun lebih Pak ya. Nah ini kalau kitab segini berapa tahun Pak? Ini segini setahun Pak ya. Aduh, ini kita butuh berapa tahun Pak ini? Hataman. Jangan-jangan nggak nyampe hatam kita Pak ya. Kelihatannya seperti nggak sampai hatam Pak kita Pak ya. Udah pada putih-putih nih Pak, Masya Allah. Tapi itulah ya, justru di akhir-akhir umur kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena gini Pak, Allah jika menginginkan kebaikan kepada hambanya, itu apa? Dia menjadikan di akhir hayatnya dengan amal soleh. Idza arada bi 'abdihil khaira yuwaffiquhu atau yasta'miluhu. Rasul mengatakan jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan mempekerjakan dia. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah mempekerjakannya? Nabi mengatakan yuwaffiquhu bi amalin salih qabla mautihi. Allah berikan taufik, kemudahan dan petunjuk untuk beramal soleh menjelang wafatnya. Berarti di masa tuanya. Ya, yang namanya kematian enggak ada yang tahu kapan tibanya kita. Ya, apakah nunggu kemudian yang rambutnya putih semua? Enggak mesti, Pak. Ya, saya udah putih-putih ya, moga-moga panjang umurnya, Pak ya. Masya Allah, makanya selalu kita persiapan untuk menghadapi kematian. Bapak sekalian, insya Allah kita kembali membaca di dalam surat Asy-Syarah atau surat Alam Nashrah. Surat Alam Nashrah ini termasuk surat Makkiyah. Ya, sudah kita jelaskan bahwa surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan ciri-cirinya biasanya umumnya suratnya ini ayatnya pendek-pendek. Ya, umumnya suratnya pendek-pendek. Kita akan baca surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini ayat surat sering kita baca, sudah kita hafal insyaallah. Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Itu dada Rasulullah. Ini merupakan pujian Allah terhadap Rasulnya. Apa tadi? Yaitu Allah menjadikan hatinya Rasul ini lapang. Apa maknanya? Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, yakni
anna syarahna laka sadrak ay nawwarnahu waj'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Maknanya kata Ibnu Katsir yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla nawwarnahu, kami telah memberikan cahaya pada hati Nabi Muhammad. Fasihan rahiban wasi'an, dan memiliki hati yang luas lagi lapang. Ya, ini dijadikan hati Rasul itu luas dan lapang. Lapang dalam rangka apa? Di dalam menerima agama Islam. Ini mirip seperti ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan petunjuk untuknya, bagaimana? Maka Allah akan lapangkan dadanya untuk dia menerima Islam. Jika dia belum muslim, maka dimudahkan masuk Islam. Jika sudah Islam, Allah akan mudahkan dia mengamalkan perintah-perintah di dalam Islam. Ini jika Allah telah melapangkan dadanya, dan ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tadi? Dadanya, hatinya dijadikan lapang. Hati beliau lapang, dan juga sebagaimana syariat yang beliau bawa juga lapang. Islam itu syariat yang sangat luas, tidak ada kesempitan di dalamnya. Makanya apa? Rasul pernah mengatakan, inna hadad dina yusrun wala yushadad dina illa halaka. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah, ringan. Tidaklah orang yang mereka ekstrim, berlebihan di dalam beragama, melainkan pasti akan kalah. Coba Pak, orang kalau dia beramal kok melampaui batas, pasti akan kalah. Ya, maka dulu di zaman Nabi pernah ada 3 orang mendatangi Aisyah, istri Rasulullah, menanyakan tentang ibadah Nabi di malam dan di siang hari. Maka Aisyah menceritakan, dia Rasul kalau malam demikian ibadahnya. Beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Kalau siang demikian ibadahnya. Maka orang ini mengatakan, demi Allah, saya akan sholat malam terus dan tidak pernah tidur. Wah, bagus Pak. Bu, jangan takut ya, top markotop kita. Itu ya. Yang kedua dia mengatakan, demi Allah, saya akan berpuasa terus dan tidak pernah berbuka. Waduh. Dan yang ketiga, dia mengatakan, saya akan ibadah terus dan tidak akan menikah. Kenapa? Dia anggap bahwa menikah itu akan mengganggu ibadah. Ketika Rasul mendengarkan ucapan ketiga orang itu, Rasul bertanya, apakah Anda yang mengucapkan demikian dan demikian? Mereka mengatakan, iya. Rasul mengatakan, aku adalah a'lamun nasi billah wa atqahum bih. Aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa. Tapi kata Nabi, aku sholat malam juga tidur, aku berpuasa juga berbuka, aku pun menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci terhadap sunnahku, bukan termasuk dari golongan kami. Coba, ini ucapan apa? Ucapan hardikan Pak dari Nabi. Jenengan salah kalau seperti itu. Kenapa? Dia ingin beragama melebihi apa yang ada pada Nabi. Masya Allah ya. Makanya kita dituntut apa? Beragama itu mencontoh Nabi, bukan melebihi Nabi. Contohnya ini, puasa terus tidak pernah berbuka. Makanya Rasul pernah mengatakan, la shama liman shamal abad. Tidak ada puasa, itu tidak teranggap puasa bagi orang yang puasa setiap hari. Malah nggak boleh Pak. Setiap hari puasa selain di bulan Ramadan terlarang oleh Nabi. Apa kata Nabi? Tidak ada puasa bagi orang yang puasa setiap hari. Maksimal apa? Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, dan selang-seling. Itu maksimal. Kecuali di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu tadi? Itu dijadikan hati Nabi SAW bercahaya, lapang untuk menerima agama Islam. Wa wada'na anka wizrak.
dan kami telah meletakkan dosa-dosamu. Apa maknanya? Kata Ibnu Katsir, maknanya adalah yaitu Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau. Ini kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi. Yaitu apa? Rasul akan melakukan apapun, ini sudah Allah ampunkan dosanya. Ini seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-Fatah. Allah mengatakan dalam Al-Fatah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau apa? Kemenangan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan agar kami, kata Allah, telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi Nabi, Bapak sekalian, itu sudah dijamin diampuni dosa. Kalau kita boro-boro, ya. Tapi yang luar biasa, Bapak sekalian, walaupun Nabi sudah dijamin diampunkan dosanya, apakah kemudian beliau nyante leha-leha kayak kulo panjenengan, ya, tangi turu, buka apa Pak? Buka WA, ini kan mau tidur WA lagi, masya Allah, waktunya habis tuh WA kita Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kebiasaan beliau Pak, padahal dosanya dijamin diampuni Pak. Beliau ketika sholat malam sampai bengkak kakinya, saking panjangnya beliau berdiri, saking lamanya beliau berdiri. Maka Aisyah saat itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, alaihissallahu qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar ya Rasul. Bukankah Allah telah menjamin mengampuni dosamu, baik yang telah lalu maupun akan datang? Apa kata Nabi? Subhanallah, jawaban Nabi, afala akunu abadan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang syakur, senantiasa bersyukur? Jadi Rasul SAW memaknakan bahwa ketaatan beliau, ya, sholat yang beliau kerjakan dan amal soleh yang lainnya itu sebagai rasa syukur kepada Allah, gitu loh Pak. Syukur dengan apa? Banyak sekali keutamaan yang diberikan kepada beliau. Itu harusnya kita dalam melakukan ibadah itu diantara yang melatar belakangi. Kenapa? Karena Allah sudah terlalu baik kepada saya. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ya Pak, betul Pak. Subhanallah. Ini kadang-kadang kita itu kurang bersyukur. Urip gak kiri temen ya. Subhanallah. Dulu pernah Pak, ada seorang dia ngadu kepada seorang ustadz, kiai. Ya, Syekh, Ustadz, saya kok hidupnya kiri banget ya, nggak kayak orang-orang itu. Orang pengen beli ini bisa, pengen beli itu bisa, makan ini bisa, jalan-jalan ke sini bisa. Syekh mengatakan, sini Mas, andaikan ada orang pengen perlu mata, dia buta Mas, mau beli matamu satu niku Mas, nanti dibeli 500 juta. Ya Ustadz, ya ampun sini ikut, masa mata ini betul mau jadi pendekar mata satu, kata dia. Tuh, satu mata 500 juta nggak dikasihin. Ya sudah, sekarang kalau ginjal jenengan nanti dibeli 1 miliar, kan masih satu lumayan, kodal kantil gitu, masih hidup kan, nggak kelihatan lagi Mas. Ya ampun Ustaz, masa ginjal dedol. Coba, ini ginjal 1 miliar, kemudian mata 500 juta, satu ginjal satu mata berapa harganya? 1,5 M. Bisa beli apa Pak? Masya Allah, insya Allah bisa beli rumah, bisa beli mobil, bojo anjar ya bisa, insya Allah Pak, kan gitu. Tapi subhanallah, ketika dia dipahamkan seperti itu, berarti subhanallah, saya itu mendapatkan nikmat dari Allah secara gratis, dan itu ternyata mahal sekali. Nikmat tubuh, ya. Nah kadang-kadang kita baru sadar bahwa tubuh ini nikmat yang sangat mahal ketika Allah cabut. Janganlah kita menjadi orang yang baru sadar nikmat itu mulia ketika Allah cabut. Jangan. Gimana caranya? Jadilah kita seorang hamba yang terus menerus bersyukur atas nikmat Allah. Ya, ini. Jadi Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak, dan kami telah
Yaitu meletakkan, mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah, ini merupakan keutamaan dan kekhususan beliau. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa ini telah apa? Menjadi beban bagi punggungmu, bagi badanmu. Jadi memang Masya Allah Rasul merasa terbebani, Pak. Beliau merasa terbebani dengan apa? Dosa yang beliau pernah lakukan. Dan memang dosa ini menjadi beban. Beban di mana? Satu, beban di dalam hati. Nah, ketika seorang banyak dosanya, Pak, maka Rasul ketika ditanya ya tentang kebaikan dan dosa. Ketika beliau menjelaskan dosa, apa kata beliau? Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattani'a alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang menjadikan apa? Tidak tenang hatimu. Dan kamu tidak suka ketika ada orang lain melihatmu. Maka orang kalau berbuat dosa sedangkan hatinya masih baik, dia nggak tenang hidupnya, Pak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya dosa, kenapa dosa dianggap sebagai beban? Inilah yang menjadikan seseorang dia susah melakukan amal soleh. Orang kalau sudah banyak dosanya, Pak, hati tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Hati tidak bisa merasakan sejuknya melakukan ibadah sholat, dianggap sebagai beban. Ini kapan? Ketika dosa ini bercokol dalam hati manusia. Makanya dulu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya orang, ya Imam, saya kok banyak sekali masalah hidup. Ada yang kemudian penyakit yang tidak kunjung sembuh. Apa nasihat beliau? Istaghfirillah, istighfar kepada Allah. Orang lain datang minta solusi, ya Syekh gimana? Saya ini pengen nikah tapi nggak dapat jodoh. Kata beliau mengatakan istighfar kepada Allah. Yang lain datang, Syekh, saya sudah menikah tapi ekonominya susah. Apa kata Syekh? Istighfar kepada Allah. Yang lain sudah menikah, sudah ada rezeki, nggak punya anak-anak. Apa kata Syekh? Istighfar kepada Allah. Porosnya apa? Yaitu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan beban dalam hidup manusia. Insyaallah ya, makanya para ulama kita di zaman dahulu mereka sadar sekali bahwa dosa inilah yang menyebabkan dicabutnya keberkahan. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah, kami akan bukakan untuknya keberkahan baik yang turun dari langit maupun keluar dari dalam bumi. Ini janji Allah. Ya makanya kalau misalkan kita melihat bangsa kita ini bangsa yang subur, makmur, loh jinawi, toto tentrem raharjo ya. Tapi kok masih banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan, ini harusnya jadi PR kita bersama. Ada apa sebenarnya negeri kita ini? Iya kan? Iya. Kenapa keberkahan begitu sempitnya, sulitnya didapatkan negeri ini? Gitu kan? Harusnya apa? Insyaallah semangat kita untuk memperbaiki ketakwaan, keimanan, ya, sebarkan Islam, ajarkan Islam kepada umat manusia agar mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Gitu, Masya Allah. Ini. Kemudian, jadi Allah kemudian mengatakan wa rafa'na laka dzikra, dan kami telah mengangkatmu wahai Rasul dzikra, dengan apa? Dengan menyebutkanmu, dengan disebutkan nama Nabi. Apa maknanya? Al-Imam Mujahid Ibn Jabr, Imam Mujahid adalah ulama tafsir hidup di masa tabi'in, dan beliau adalah murid seniornya Ibnu Abbas. Jadi beliau punya guru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya guru Rasulullah. Insyaallah ini. Nah, Mujahid ketika menafsirkan wa rafa'na laka dzikra, apa maknanya? La uzkaru illa dzukirta ma'iyya. Maknanya bahwa kata Allah, tidaklah aku, yaitu Allah, disebutkan melainkan juga namamu bersamaan disebutkan. Kapan? Contoh, orang baru masuk Islam, Pak. Syaratnya apa? Syahadat. Ada dua. Seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya kan?
aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Coba disebutkan, Allah disebutkan, Nabi disebutkan. Orang ketika azan, setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berikutnya apa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah disebutkan, Rasul disebutkan. Itu sebagai apa? Itu sebagai bentuk pengagungan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah mengangkat beliau di dunia, terlebih nanti di hari kiamat. Di dunia tadi, setiap disebutkan nama Allah, maka penyebutan Rasulullah diikutkan setelahnya. Insyaallah ya. Jadi contoh gini, Pak. Misalkan Pak Presiden, ya, Republik Indonesia, Pak Prabowo hafizahullah misalkan menyebutkan dirinya, ya, saya sebagai presiden, dan juga nama kita disebut, Pak. Berarti apa? Memang Pak Presiden sedang mengagungkan, memuliakan orang ini. Iya kan? Nah gitu. Allah yang menyebutkan, kemudian apa? Menggandengkan dengan penyebutan kepada Nabi. Ini sebagai bentuk pengagungan kepada beliau. Dan ini juga apa? Masuk di dalamnya adalah orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu. Ya, Allah akan tinggikan derajat mereka. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah, kami kata Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan orang yang diberikan ilmu agama, ya, sekian derajat di atas orang yang tidak berilmu. Ya, Allah akan angkat derajat mereka. Karena apa? Kemuliaan seseorang dengan Al-Qur'an, Bang. Ya, sebagaimana Rasul pernah menyebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini suatu kaum, dan Allah akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini juga. Insyaallah, Al-Qur'an ini jika kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan, maka akan meninggikan derajat seorang. Tapi jika Al-Qur'an itu tidak dipelajari, tidak diamalkan, tidak didakwahkan, maka orang tersebut akan menjadi hina. Insyaallah ya. Jadi Allah muliakan seorang dengan Al-Qur'an, sebagaimana Allah menghinakan seseorang pun dengan Al-Qur'an. Ya, wa rafa'na laka dzikra. Kemudian Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan pasti ada kemudahan. Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Di situ berarti apa, Pak? Allah menyebutkan satu kesusahan ini berada pada dua kemudahan. Contohnya gini, Pak. Hari ini kita susah. Kemarin kita mudah. Besok kita mudah. Maka satu kesusahan ini dihimpit dengan dua kemudahan. Makanya kalau kita sedang tertimpa kesusahan, itu apa? Jangan sampai kemudian kita putus asa. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana dinukilkan Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, Al-Hasan mengatakan, lamma nazalat hadil ayat, ketika turun ayat ini, maka Rasul mengatakan, abshiru atakum al-yusru lan yakhliba usrun yasraini, atau yusraini, maaf. Abshiru, ya, berilah kabar gembira bahwa apa? Telah datang kepada kalian satu kemudahan, di mana tidak akan mungkin satu kesusahan ini akan mengalahkan dua kemudahan. Ini, Pak, ini adalah ayat yang menuntunkan kepada kita untuk apa? Terus berharap kepada Allah. Sesulit apapun kita hidup, ya, kita kembali kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi. Nah, maka kita nggak boleh hidup itu apa? Yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Ini termasuk dosa besar. Ya, Rasulullah mengatakan akbarul kabair, di antara dosa besar adalah apa? Al-qunut min rahmatillah, berputus asa
dari rahmat Allah. Ini Pak, ini penting sekali ya. Kita sebagai seorang muslim menanamkan dalam hati kita, jangan pernah berputus asa kepada Allah. Ya, tapi terus ya besarkan harapan kita kepadanya. Apapun yang menimpa kita, sebagian kita mungkin ditimpa dengan penyakit, apalagi divonis dokter, Mas, ngapunten ya, kari nunggu bulan itu jenengan. Saya pernah punya teman, masya Allah, ini teman istri sebenarnya ini ya. Jadi dia, masya Allah, ini gadis waktu itu, teman istri masih gadis. Jadi dokter itu, karena dia komplikasi banyak penyakit, masih gadis komplikasi, sampai dia kemana-mana selalu bawa semprot napas itu Pak. Itu jantungnya kena, livernya kena, udah asmanya kena sudah. Kata dokter, Mbak, ini kalau 3 bulan masih bertahan, alhamdulillah, manfaatin hidup ya, kata dokternya gitu Pak. Jadi tinggal 3 bulan. Malah si orang ini tahu nggak Pak, dia sempat mau putus asa, akhirnya obat semua nggak dimakan sekalian, nggak dimakan. Akhirnya apa dia kembali kepada tibu nabawi. Apa yang dikonsumsi setiap hari? Dia mengkonsumsi habatus sauda, mengkonsumsi madu, mengkonsumsi minyak zaitun. Itu tiap hari Pak, nggak pakai takaran bawahnya. Kalau minum madu nggak pakai sendok kayak kita Pak. Oh, glek. Subhanallah Pak, dengan izin Allah itu. Ternyata sampai 3 bulan nggak mati Pak. Sekarang sudah punya anak 5 malah sekarang anaknya masih hidup, sehat walafiat. Itu pentingnya kita terus memberikan harapan-harapan kepada Allah. Ya dokter berbicara ya nggak salah gitu loh ya. Karena dengan kapasitas keilmuan mereka. Ini secara medis kalau penyakit kayak gini ya gitu resikonya. Tapi jangan kemudian hal itu menjadikan kita putus asa. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan penyakit, Allah pula yang akan mengangkat penyakit itu. Betul atau tidak Pak? Betul. Ya, makanya seorang muslim insyaallah hidupnya penuh dengan optimis. Itu menatap masa depan optimis. Insyaallah tidak ada pesimis. Kenapa? Allah bersama dengan kita. Baik masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah mendidik anak, ini banyak sekali. Di antara kita sudah usaha maksimal, tapi anak kita jauh dari harapan. Ingat, hati anak-anak kita ada pada tangan Allah. Allah yang ngatur hati anak kita. Bagaimana? Minta kepada Allah. Saya kemarin dapat hadiah. Kemarin tetangga saya, Ustaz, saya sedih banget. Kenapa? Ayamnya hilang. Dia berapa kali lapor, Ustaz, ayamnya hilangnya dicari, ketemu Pak, hilang maning itu, bolak-balik gitu. Wis potong bayi Mas gitu. Ya mau tak potong, pikir saya kan ketemu sore nih. Besok pagi saya potong, malah kabur lagi. Kemarin habis zuhur, Mas, sekarang jangan berdoa sama Allah sudah. Ya, niatkan jenengan mau memperbaiki gizi keluarga. Doa sama Allah. Doa habis zuhur, Pak. Masya Allah habis asar. Nah, ketemu asar, Ustaz, ayamnya ketemu gitu. Dan potong tadi potong, tapi saya belum diantar Pak. Masya Allah ya. Ini bagaimana harapan kepada Allah itu perlu untuk dikuatkan Pak. Jangan pernah kita suudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, besarkan harapan kepada Allah. Ini ya. Jadi Rasul Allah mengatakan inna ma'al usri usra wa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai dari satu urusan, fansab. Apa makna tafsirnya? Al-Imam At-Tabari beliau mengatakan bahwa ikhtalafa ahlu ta'wil fi ta'wili dzalikal ayah. Para ulama tafsir ada beberapa perbedaan ketika menafsirkan ayat ini. Apa maknanya? Jika telah selesai dari satu aktivitas, maka lakukan aktivitas yang lain. Sebagian mereka mengatakan jika engkau selesai sholat, maka lanjutkan dengan ketaatan yang lain. Seperti apa? Berdoa, meminta kepadanya terhadap hajat-hajatmu. Ini. Ada lagi yang menafsirkan, yaitu setelah Anda selesai dari urusan duniamu, maka segera untuk apa? Lakukan ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita aktivitas dunia selesai, silahkan lakukan sisa waktu yang ada untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Fa idza faraghta fansab. Maka seorang muslim tidak ada istilahnya lah
istirahat dulu. Enggak, istirahat orang mukmin adalah nanti di dalam surga. Adapun di dunia ini yang ada adalah kita berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Kita berganti dari satu amal soleh kepada amal soleh yang lainnya. Gitu ya, masya Allah. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan wa ila rabbika farghab, dan hendaknya terhadap Rabbmu maka apa? Besarkanlah harapanmu. Ya, jadi harapan kepada Allah besarkan. Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan ai a'zim ar-raghbah fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatika, yaitu besarkanlah harapanmu untuk apa? Diterima atau dikabulkan doa-doamu dan diterima ibadah-ibadahmu. Ini. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu jangan pernahlah masa Allah mengabulkan. Jangan. Jadi seorang muslim ketika berdoa Bapak sekalian, ini Allah menjanjikan satu dari tiga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ithmun wala qati'at rahmin illa a'tahu Allah ihda salah. Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah di dalam doanya tidak ada unsur perbuatan dosa dan tidak ada memutuskan silaturahim, melainkan Allah berikan untuknya satu dari tiga. Apa yang pertama? Imma antu ajilahu fid dunya. Boleh jadi Allah akan segerakan pengkabulan di dunia, baik segera maupun nanti. Nantinya kapan? Ya nunggu Allah merasa pas waktunya. Karena kadang-kadang Bapak sekalian, Allah kenapa belum mengabulkan doa kita? Kita belum siap. Contohnya kita sekarang, ya Allah, saya minta kepada Engkau kekayaan. Ya, Allah tahu andikan kita diberi kekayaan, mungkin kita tiba-tiba sombong, Pak. Yang dulu rajin taklim malam Rabu tiba-tiba hilang atau kemana gitu, Pak ya. Allah tahu, makanya Pak, nanti dulu nunggu dia ilmunya nambah, imannya bertambah, baru dikasih kekayaan. Gitu. Kenapa? Karena Allah tahu hikmah di balik itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, seorang berdoa kepada Allah, wa imma ayyadakhirahu yaumal qiyamah. Boleh jadi Allah akan tangguhkan pengkabulannya nanti di hari kiamat. Di dunia belum, tapi apa? Allah nanti ngasih di hari kiamat. Tentunya di hari kiamat jauh lebih besar. Ya, yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu su'a mithlahu. Boleh jadi Allah akan palingkan keburukan yang akan menimpa dia tidak jadi menimpa. Masya Allah, ini diantara manfaat kita berdoa. Makanya apa? Ini Allah mengatakan wa ila rabbika farhab. Adapun terhadap Rabbmu maka besarkanlah harapanmu. Orang muslim, harapan kita terbesar hanya kepada Allah. Ini Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.